Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Pernahkah kita bertanya-tanya, siapakah yang bisa mendengar jeritan dan teriakan siksa kubur? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan satu anugerah atau kemampuan kepada beberapa nabi yang tak dimiliki oleh orang lain. Mulai dari Nabi Daud yang diberikan Allah dengan suara yang sangat indah, Nabi Sulaiman yang Allah berikan mukjizat untuk memahami semua bahasa binatang, Nabi Ibrahim yang mampu membangun Ka'bah di kota Mekah, hingga Allah memberikan anugerah Nabi Yusuf dengan wajah yang sangat tampan. Setiap anugerah yang Allah berikan kepada para nabi pasti punya pesan kebaikan yang bisa dipelajari. Salah satu nabi yang punya sifat yang mulia dan menjadi manusia pilihan Allah untuk mendapat mukjizat dan anugerah adalah nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad itu merupakan nabi utusan Allah dan punya kebaikan serta kemuliaan hati yang sangat luar biasa. Sifat inilah yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan, suri tauladan untuk semua umat muslim. Allah memberikan gelar Rasulullah kepadanya. Hal ini menjadi salah satu keistimewaan. Selain sifat dan kebaikan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, Allah juga memberikan kemampuan untuk mendengar suara siksa di dalam kubur kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibn Abbas disebutkan bahwa Rasulullah itu mampu untuk mendengar suara mayat yang sedang disiksa di dalam kubur dari dua kubur yang dilewatinya. Ada 4 kisah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW mendengarkan siksa kubur. Kisah yang pertama, ketika Rasulullah melewati kuburan 6 orang. Kisah ini, Rasulullah itu mendengar suara siksa kubur ketika melewati kuburan yang berisi 6, 5, atau 4 orang. Dalam hadis riwayat Muslim, Zaid bin Thabit menceritakan bahwa pada saat itu Rasul berada di kebun Bani Najjar dengan menunggangi keledai. Namun tiba-tiba keledai tersebut malah menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki Rasul malah lari dan hampir saja menjatuhkan Rasul. Ternyata diketahui bahwa tempat yang dilewatinya tadi merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada salah satu laki-laki, "Siapa yang mengenal penghuni kubur ini?" Laki-laki itu pun menjawab, "Saya." "Kapan mereka meninggal?" Nabi Muhammad bertanya lagi. "Ketika mereka syirik," jawab laki-laki itu. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya, dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian." Kisah yang kedua, orang yang diazab dalam kubur. Kisah selanjutnya yaitu dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i, di mana Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa pada suatu malam hari Rasulullah itu keluar, yaitu tepatnya setelah matahari terbenam. Pada saat itu beliau mendengar suara, kemudian bersabda, "Seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya." Selain itu pun dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibn Abbas juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu pernah melewati 2 kuburan dengan mayat yang sedang disiksa di dalamnya. Saat itu Rasul bersabda, "Keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar." Kemampuan Nabi Muhammad itu dalam mendengar suara siksa kubur ini memang menjadi keistimewaan tersendiri. Bahkan dikatakan juga kalau Allah itu memberikan anugerah ini kepada tokoh-tokoh terpercaya yang tidak punya cacat dalam agama serta sifat kejujuran yang dimilikinya. Kisah yang ketiga,
yaitu keadaan orang mati di dalam kubur. Dalam kisah ini, Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur dan terdapat beberapa kalangan yang menolak kebenaran adanya azab kubur. Di sini Ibn Taimiyah berkata, jika diketahui bahwa pada saat tidur, roh orang yang tidur duduk, berdiri, berjalan, pergi, berbicara dan melakukan banyak hal dengan batin bersama rohnya, dan badan serta rohnya memperoleh kenikmatan serta azab padahal jasadnya berbaring, matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota tubuhnya diam, dan terkadang ia bergerak dengan kekuatan gerakan dalam, terkadang juga berdiri, berjalan, berbicara, dan berteriak karena kekuatan dalam batinnya. Dari cerita itu, disitulah keadaan orang yang telah mati dalam kubur, rohnya itu duduk, meminta, merasa nikmat dan sengsara, serta berteriak, yaitu ketika roh masih terhubung dengan badan yang terbaring di dalam kubur. Sesungguhnya ini itu merupakan suatu kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat patut untuk diyakini, agar seluruh umat muslim dapat bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Kisah yang keempat, terlihat keluar dari kubur. Kisah selanjutnya yaitu kisah yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendengar suara siksa kubur yang diterangkan bahwa mayat yang sedang menerima siksa terlihat keluar dari kuburnya. Mayat itu bergerak keluar, sedangkan azab dan siksaan yang diberikan masih menimpa raganya. Dari situ pula malaikat azab menyertai keberadaan mayat tersebut. Pada mayat-mayat tersebut juga ditemui bahwasanya mereka yang bergerak dan berjalan keluar dari kubur dalam keadaan duduk dan tersiksa oleh azab yang menimpanya. Namun dikatakan pula bahwa tidak setiap mayat itu juga mengalami hal yang sama. Hal tersebut semua tergantung pada keadaan dan juga perbuatan si mayat selama hidup di bumi. Itulah penjelasan kisah Nabi Muhammad ketika mendengar suara siksa kubur yang dapat jadi pembelajaran bagi seluruh umat muslim. Dalam hal ini, umat muslim itu perlu untuk meyakini bahwa azab dan siksa kubur itu benar adanya. Dengan begitu, umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan semasa hidup, karena Allah akan memberi hukuman dan keadilan di kemudian hari. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.